Good morning. Siang, Sir. Selamat siang. Oke, nah ini coba diaktifin dulu lagi suaranya. Coba diambil dulu bukunya. Semua diambil dulu bukunya nih. Kita sekarang hari ini belajar tik. Kita belajar tik. Coba diambil bukunya, kita belajar tik di halaman 4. Buka bukunya, kita belajar tik di halaman 4 nih. Oke, selamat pagi pelari, selamat pagi, selamat siang. Oke, seharusnya sekarang selamat pagi loh, bukan selamat siang ya. Kita tunggu dulu teman-teman lain ya. Bisa mute lagi biar semuanya suaranya fokus ke sel. Oke. Nah ini, nampak tidak yang susah? Oke, nih kita belajar terakhir sampai di tik masa lalu. Kita tunggu dulu temannya beberapa menit lagi ya. Supaya kita bisa sama-sama belajar dari awal untuk di pertemuan kedua ini. Nah, di minggu lalu, KD20 ya ini seakan mereview sedikit. Di minggu lalu kita sudah bahas yang namanya TIK, masa lalu atau teknologi informasi komunikasi masa lalu di halaman 3. Oke, kita udah belajar kemarin di halaman 3 tentang TIK masa lalu. Oke, kalau kita lihat dari gambarnya itu, bahwa di halaman 3, ini adalah gambar di gua. Oke, jadi gambar di gua ini lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. Oke, kalau dimaksud dengan lebih kurang berarti oke, belum ada buku. Oke, kalau misalnya belum ada buku, nanti ini saya bacain ya kalau udah ada bukunya. Oke, jadi kalau misalnya di halaman 3 ini ada gambar orang menggambar di goa. Di minggu lalu kita udah bahas kalau misalnya orang menggambar di goa 5.000 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau misalnya nih ada 24 siswa-siswi yang ada di kelas 4. Oke, jika umurnya sekitaran 8 tahun sampai 10 tahun. Oke, nah berarti gambar ini lebih tua, 5.000 tahun. Oke, 10 tahun dengan 5.000 tahun lebih tua, 5.000 tahun ya. Nah, bahkan sekarang aja masih di tahun 2021. Berarti ada 3.000 tahun yang lalu lagi. Di zaman purba dulu. Zaman purba ya. Jadi di zaman dulu itu menggambar di atas batu. Dia digambar atau diukir. Sedangkan di zaman sekarang kita memakai yang namanya kertas untuk menggambar. Dan ada yang namanya krayon, pensil warna, atau pulpen warna untuk mewarnai gambar-gambarnya. Oke, dan bahkan sekarang di zaman teknologi, kita sudah menggambar di dalam komputer atau laptop menggunakan aplikasi apa nih? Kemarin dari belajar ya, kelas 3 atau kelas 2. Kalau di dalam komputer kita belajar menggambar melalui aplikasi apa? Ayo coba aktifin dulu suaranya nih. Kalau dalam komputer kita menggambar melalui aplikasi Paint, benar ya. Nah, itu zaman dulu, zaman sekarang, oke? Nah, setelah itu kita masuk ke bagian halaman 4 dengan namanya kode Morse. Oke, coba dibuka dulu bukunya bagi yang udah ada. Kalau belum ada, ini udah sebuah nih, kode Morse. Oke, kode Morse adalah kode yang digunakan. Oke, sebelum itu coba diambil dulu bukunya, tunjukin sama se. Halaman 4. Halaman 4. Coba diambil dulu bukunya, terus buka di halaman 4. Oke. Nah, coba ya satu orang dibaca dulu. Ayo, ada yang mau baca tidak yang sebuat ini di sini? Ada? Coba diaktifin dulu suaranya nih. Oke, Valencia yang duluan angkat tangan nih. Ayo coba Valencia CL.
Coba dibaca dulu, Nak. Kode yang digunakan untuk menyampaikan pesannya disebut dengan kode Morse. Kode Morse terdiri dari titik-titik dan garis. Penerima pesan atau menerjemahkan simbol titik-titik dan garis tersebut berdasarkan kunci sandi berikut. Oke, thank you Valencia. Tulisannya ini kekecilan ya. Makanya lihatnya seperti begitu. Oke, ini sebesarin lagi ya. Oke, ini sebesarin lagi supaya nampak. Ini saya naikin. Oke. Ini udah sebesarin ya. Oke. Saya baca ulang. Thank you buat Valencia yang udah baca. Kode yang digunakan untuk menyampaikan pesannya disebut dengan kode Morse. Kode Morse terdiri atas titik, titik, dan garis. Penerima pesan harus menerjemahkan simbol titik dan garis tersebut berdasarkan kunci-kunci sandi berikut. Oke, sebelum kita masuk, suara saya kedengaran jelas atau tidak nih? Coba dijawab. Jelas ya? Nah, kalau kurang jelas, coba nanti volume jadi dinaikkan atau ditingkatkan. Nah, ini kode Morse biasanya digunakan di dalam pramuka. Oke, ada yang tahu apa itu pramuka? Yang kayak mana pakaiannya? Ada yang pernah lihat tidak? Ada. Nah, pramuka itu yang pakai pakaiannya yang warna orange itu. Itu biasanya di sekolah-sekolah juga ada. Nah, kode Morse ini adalah seperti begini. Jadi contohnya nih, kita pilih namanya tadi contohnya adalah Valencia. Oke, kalau kita lihat ini Valencia, yang namanya V. Bagaimana cara untuk membuatnya? Coba dilihat ini V. V itu terdiri dari apa nih? Saya kasih contoh ya. V itu ini V. Titiknya ada 3, 1, 2, 3, kemudian garis, kemudian A. Kayak mana A nih? Valencia. Atau yang lain. Kalau A bagaimana tulisannya? Empat tidak? Coba diaktifin dulu yang tahu. Ini kan kalau V, titik, titik, garis. Kalau A, titik, garis. Kemudian kalau L, apa L? Coba diaktifin dulu bersama-sama kita belajar. Kalau L, titik, garis. Bukan titik-titik. Yang besar ini garis. Titik, garis, titik, titik. Kemudian A. Kemudian E. E bagaimana? Ini udah ada nih contohnya nih. Kalau E apa nih? Titik. Kalau E titik. Kemudian kalau N. N Garis bagaimana? titik. Garis titik. C. Kalau C apa nih? Garis titik, garis titik. Oke, I. Titik, titik. Oke, kemudian terakhir A. Kalau A? A titik garis. Oke, A titik garis bisa kita lihat dari sininya. Oke, sampai di sini semua udah paham ya bagaimana cara penulisan dari kode Morse. Kode Morse itu sebenarnya gampang. Kalau misalnya kita tahu. Dan berarti kita contohnya nih, kita bawa nih kemana-mana. Jadi kalau misalnya untuk penulisan Valencia berarti adalah garis. Oke, ini atau kita hapus nih. V-nya kita hapus, A-nya kita hapus, L kita hapus, E kita hapus, N kita hapus, C hapus, I hapus, A hapus. Nah, seperti beginilah cara untuk penulisan Valencia. Kurang lebihnya, oke? Nah, di minggu depan, nah ini saya akan bagikan ini catatan yang ini. Pertemuan pertamanya. Nanti di minggu depan coba nanti dibuat namanya sendiri. Oke, dibuat namanya sendiri bagaimana cara penulisannya ya. Ini adalah artinya Valencia. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Nggak ada ya. Mudah kan? Cara untuk penulisannya karena di sini udah ada rumus-rumusnya. Oke.
Sampai di sini kalau tidak ada, saya tutup. Oke, buat Albert. Kenapa dicoret-coret Albert? Oke. Kabel hapus. Oke, kalau tidak ada ini saya close-kan. Kita close. Kemudian kita masuklah di namanya teknologi informasi komunikasi masa kini. Oke, di halaman 4. Ayo coba satu orang dulu dibacakan paragraf pertama bagian B. Ayo. Halaman 4 bagian B yang udah punya buku. Saya pilih orangnya. Oke, Evelyn. Oh, coba dibaca dulu, Nak. Teknologi informasi dan komunikasi masa kini. Cara bertukar informasi atau pesan yang dilakukan jarak jauh disebut teknologi komunikasi. Kemudahan berkomunikasi semakin terasa dengan adanya teknologi telepon, televisi, dan komputer. Televisi telah menjadi teknologi komunikasi yang penting bagi kita. Oke. Dengan Evelyn, melihat sudah Evelyn. Oke, thank you Evelyn. Nah, jadi kalau misalnya tadi temannya sudah membaca nih, cara bertukar informasi atau pesan yang dilakukan jarak jauh disebut telekomunikasi, bukan teknologi, telekomunikasi. Oke. Oke. Sorry ya. Jadi kalau misalnya, oke. Jadi telekomunikasi itu ibaratnya sekarang kita ini lagi COVID, benar ya? Kita lagi COVID, sengaja ngajar dari rumah. Nah, murid-murid juga berada di rumah. Atau ada yang bahkan sampai di luar, nggak ada sekarang yang berada di luar tidak? Belajarnya dari rumah atau ada yang di luar rumah? Semua di rumah ya. Nah, jadi kita pun biarpun kita sekarang berada dari jarak jauh, di rumah, murid-murid juga di rumah, saya tidak tahu di mana rumahnya. Tetapi kita bisa bertemu melalui aplikasi yang namanya aplikasi Zoom. Benar ya? Nah, kita memakai aplikasi Zoom, tadi sudah dibaca sama si Evelyn, bisa melalui dari handphone, dari komputer atau laptop, bahkan ada yang memakai tablet atau tab. Oke. Gitu. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi dengan jarak mau bagaimanapun, kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertatap muka satu sama lain. Oke, untuk paragraf pertama sudah paham ya. Kemudian di paragraf kedua, coba dibaca dulu satu orang lagi. Yang udah ada bukunya. Ezio, coba dibaca dulu Ezio, nak. Ezio udah ada buku kan? Ayo baca dulu Ezio. cara Dengan melihat berita di televisi, kita dapat mengetahui informasi terbaru dari berbagai tempat, bahkan dari belahan dunia lain dengan cepat. Cara kerja televisi adalah menerima gelombang radio yang dipancarkan oleh satelit komunikasi luar angkasa. Kemudian gelombang ini diubah menjadi gambar dan bunyi berupa film atau acara favoritmu. Oke, thank you ya, Ezio. Nah, jadi kalau di sini tadi temannya juga udah baca. Dengan melihat berita di televisi. Nah, jangankan di televisi. Sekarang aja sudah ada yang namanya aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya, dari komputer kita bisa melihat yang namanya aplikasi YouTube. Oke, benar ya, kita mempunyai aplikasi YouTube. Kita bisa menonton film-film melalui namanya jaringan internet. Oke. Kemudian cara kerja televisi adalah menerima gelombang radio. Jadi ibaratnya dari gelombang radio itu dipancarkan di satelit nih, dari satelit di luar angkasa kemudian turunlah ke dalam si televisi kita, kemudian berubahlah menjadi gambar atau bunyi sehingga berupa ada acara favoritnya kita. Contohnya siapa yang suka nonton SpongeBob itu berdasarkan dari gelombang radio itu dari si televisinya. Oke. Kemudian di paragraf ketiga saya baca lagi ya. Begitu juga dengan telepon seluler.
Cara kerja telepon seluler adalah dengan mengubah gelombang suara menjadi gelombang radio. Kemudian, gelombang radio dikirim lewat stasiun pemancar. Gelombang radio merupakan salah satu di antara gelombang yang dapat merambat di udara. Oleh karena itu, telepon seluler tidak memerlukan kabel. Teknologi tanpa kabel dinamakan dengan istilah wireless. Hal ini semakin memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan cepat maupun dimanapun kita berada. Oke. Nah, di sini tadi katanya mengubah gelombang suara menjadi gelombang radio. Nah, gelombang radio ini terdapat di antara udara. Kalau kita lihat nih, saya bertanya nih, kalau udara itu warnanya warna apa? Ada yang tahu tidak? Udara itu warna. Ada yang tahu tidak? Warna udara itu warna apa? Oke, Evelyn menjawab warna bening. Atau ada yang bisa melihat udara tidak? Kalau misalnya nih contoh kita, nggak ada yang bisa kita lihat ya kalau udara. Tetapi kita itu bernapas melalui udara. Oke, kita menghirup udara. Kalau kita gini-gini kan, udara itu tidak ada. Atau kita tidak kena yang mana udara. Jadi gelombang itu bergabung dengan udara. Biarpun kita nampak, jadi sekarang pun ngomong pun sampai di kepada murid-murid itu suara melalui udara. Oke. Nah, sampai di sini paragraf 1, 2, 3. Ada yang masih mau ditanyain tidak? Nggak ada ya? Nah, wireless itu berarti dia tidak tidak menggunakan kabel lagi. Dia menggunakan biasanya melalui Bluetooth boleh atau jaringan internet. Oke. Penggunaan teknologi komputer dalam komunikasi juga sangat penting dan sangat bermanfaat. Jika pada awalnya komputer dirancang untuk menyelesaikan persoalan matematika yang sulit, sekarang kegunaannya telah jauh berkembang. Salah satunya adalah sebagai teknologi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Oke, sebelum masuk ke situ, saya mau bertanya nih, kalau misalnya begini, saya buka PowerPoint yang udah saya buat. Ada yang mengenal tidak? Ini gambar apa nih? Ya. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, gambar yang kita buat ini atau yang saya buat ini disebut sebagai game board. Oke, di zaman dulu ini adalah game yang sangat populer, biarpun gamenya itu hanya ada satu, yaitu game menyusun-nyusun balok atau Tetris. Nah, di zaman dulu orang mempunyai ini aja sudah termasuk hebat, karena bentuknya seperti begini. Inilah seperti contohnya adalah teknologi di masa lalu. Sedangkan teknologi di masa sekarang, kita udah mengenal yang namanya PlayStation. Nah, di sini apakah ada yang udah pernah main PlayStation belum? Ada. Nah, bahkan sampai sekarang ada yang sering ya, atau bahkan ada di rumahnya masing-masing ya. Nah, di sini ada PlayStation 5. Kalau misalnya kita bandingkan dengan ini jauh sangat berbeda. Ini hanya ada satu game aja. Oke, dan gamenya itu biasanya tidak berwarna atau hitam putih. Sedangkan di sini kita boleh memainkan game apa aja. The Sims boleh, GTA boleh, game bola juga boleh. Nah, biasanya di dalam game ini juga terdapat itu yang namanya gambarnya lebih bagus. Gambarnya lebih bagus dan lain sebagainya. Dan di sini tadi udah kita baca kalau misalnya dia tidak mempunyai kabel. Oleh karena itu, ini tidak memerlukan kabel. Nah, ini tidak memerlukan kabel di antara si stick kemudian ke dalam si PS-nya. Kalau di PS1 sama PS2, dia masih mempunyai kabel. Oke, inilah yang dinamakan teknologi selalu berkembang. Bahkan nanti mungkin ada yang namanya PlayStation yang nggak nampak ya. Dia hanya tipis, kalau ini ada wujudnya, tetapi nanti hanya tipis selembar kertas aja. Siapa yang tahu? Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini se-review TIK masa lalu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Indonesia telah ada sejak masa pra-aksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun yang lalu menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi di Indonesia pada masa praksara. Nah, tadi kalau di dalam buku kita di zaman TIK masa lalu, dia hanya ada di 5.000 tahun yang lalu. Sedangkan ini
di Sulawesi terdapat 44.000 tahun yang lalu. Jika contoh kita buat umur kita itu sekarang 10 tahun, berarti ada 43.990 tahun yang lalu. Di zaman nenek moyang mungkin ini di zaman masih ada yang namanya dinosaurus. Oke, ini adalah contohnya. Jadi orang itu menggambar di dalam goa, ya, lukisan goa. Nah, jadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Nah, jadi dari kebudayaan India itu masuklah ke Indonesia, maka menjadilah seperti sekarang teknologi-teknologi di Indonesia. Perkembangan TIK masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alami seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Nah, batu prasasti ini contohnya untuk menggambar di dalam goa. Oke, dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Nah, kalau di zaman sekarang kita menggunakan bahasa apa ini? Kalau sekarang supaya kita bisa saling tahu bahasa, mengerti satu sama lain, kita menggunakan bahasa apa? Ada yang tahu? Nah, kita sekarang ini ngomong memakai yang namanya bahasa Indonesia. Nah, benar ya, Evelyn. Nah, banyak bahasa yang ada di Indonesia. Contohnya dari suku Batak, ada namanya bahasa Batak Toba. Kalau dari orang ada bahasa Hokkien, ada bahasa apa lagi nih, Mandarin, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita disatukan dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke. Nah, tadi temannya ada yang bilang nih di chat nih, so PS5 rare. Nah, kita tidak bahas rare atau enggaknya atau susah dicari. Kita membahas perbandingan. Jadi teknologi itu semakin lama semakin banyak. Contohnya ada yang percaya tidak kalau misalnya beberapa tahun ke depan bakalan ada mobil terbang. Ada? Gimana? Ada yang percaya enggak? Percaya atau enggak nih? Nah, percaya. Enggak. Enggak. Oke. Percaya. Kalau misalnya Saya pernah di TV ada mobil terbang. Bahkan saya rasa ada mobil yang bisa keluar angkasa. Wow. Oke, mungkin di zaman sekarang tidak ada. Mungkin nanti pas kita udah jadi bapak-bapak atau mama udah punya anak, barulah di situ bisa kita lihat mobil terbang. Kenapa saya bilang aja percaya yang namanya ada mobil terbang? Sekarang ini saya bertanya, mobil itu memakai apa nih supaya jalan? Bensin. Oke, memakai bensin. Orang dulu ada mobil. Mesin. Oke, kalau di zaman dulu malahan orang kalau ada bensin tapi nggak ada ban. Oke, kalau di zaman dulu itu orang kemana-mana hanya memakai kaki untuk berjalan, benar ya? Di zaman sekarang udah ada mobil yang memakai mesin. Oke, ada namanya kendaraan mobil yang ada motor. memakai bensin atau minyak. Kemudian ada sekarang ada muncul yang namanya mobil memakai listrik. Oke, ada mobil. Aku pernah lihat mobil ada yang listrik. tahu ya? Nah, mobil listrik Sudah pernah saya lihat. Mobil Tesla. Mobil Tesla. Nah, itu adalah suatu perkembangan dari orang yang bisa berjalan ya bisa jalan sendiri. Nah, berarti mungkin aja kalau misalnya nanti entah 10 atau 20 tahun ke depan bakalan ada yang namanya mobil terbang. Oke. Nah, jadi teknologi itu iya benar. Nah, jadi teknologi itu akan mobil bisa terbang terus. Kalau terbang nanti orangnya jatuh semua. Oke, nah itulah kita tidak tahu ya kenapa bagaimana nanti ya. Banyak tombol. Jadi seperti begitu ya. Saya sudah ada mobil terbang itu susah lihat kendaraan seperti dolphin tapi kan bisa di bawah air. Berat 10 kilogram.
Nah, jadi itulah namanya teknologi, semakin lama semakin berkembang. Nah, contohnya seperti begini lagi nih. Ada punya gambar, ada versus. Ada yang tahu ini apa nih? Ada yang tahu tidak ini gambar apa nih? Yang di kiri atas. Ini gambar apa? Itu tiket pesawat. Oke, ini bukan tiket pesawat. Namanya adalah Surat pengiriman. surat pengiriman atau surat. Oke, nah ini Pengiriman adalah, surat. ini apa nih? WhatsApp. Oke, WhatsApp. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat perbandingan di antara kedua gambar ini. Oke, di zaman dulu atau di zaman kakek nenek kita, atau bahkan zaman dulu atau zaman kita, coba nanti nanti setelah pelajaran ini selesai, coba ditanya sama papa mama, Pak, gimana dulu cara mengirim surat atau berkabar? Kalau di zaman dulu untuk berkabar atau ngechat atau nanya kabar, itu melalui surat. Contoh nih, Gilbert Evander. Oke, contoh nih Gilbert Evander menulis surat kepada si Evelyn. Gilbert bertanya, kapan nih tugas kita di sekolah? Apa kabar? Nah, atau ditanya Gilbert bertanya, Evelyn gimana, apa kabarnya? Nah, jadi si Gilbert ini mengirim suratlah ke dalam kantor pos. Nah, dari kantor pos mengirimlah kepada si Evelyn dalam jangka waktu 1 minggu. Contoh Gilbert menulisnya di hari Jumat, maka akan sampai di hari Jumat minggu depan. Oke, itu ada waktunya cukup lama, 1 minggu. Padahal si Gilbert Tidak bisa pakai burung. padahal saja. Sekarang udah canggih. Nah, contoh nih si Gilbert nanya si Evelyn di hari ini. Padahal sekarang si Evelyn lagi belajar, lagi sehat-sehat aja, tetapi pas waktu dikirim, bisa aja dia lagi sakit. Seribut. Oke, ini saya asik matiin mute lagi. Oke, nah ini coba didengar dulu sama saya suara saya. Nah, kalau di zaman teknologi sekarang, kita sudah menggunakan namanya aplikasi WhatsApp. Oke, kita menggunakan aplikasi WhatsApp, kita hanya tinggal ngechat saja. Dalam hitungan detik bakalan masuk pesannya. Berbeda dengan di zaman dulu yang memakai surat, waktunya itu 1 minggu. Kalau WhatsApp hanya dalam beberapa detik saja. Coba kasih tahu apa alasan pesan itu tidak masuk kepada temannya? Kalau misalnya kita menulis pesan, kenapa tidak masuk? Alasan utama kenapa? Nggak ada wifi. Nggak ada wifi. Oke, lebih tepatnya nggak ada. Lebih tepatnya nggak ada namanya jaringan. Oke, lebih tepatnya nggak ada namanya jaringan internet. Oke, jadi jaringan internet lah yang membuat semuanya bisa terkirim lebih cepat. Oke, nah, berbeda juga seperti gambar pos-pos ini ya. Oke, nah jadi perkembangan itu semakin lama semakin tinggi. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi. Orang zaman dulu tempat tidurnya kayak apa? Kalau orang zaman dulu malah tidurnya hanya dari tikar. Orang zaman dulu tidur memakai tikar, kemudian alasnya lantai. Cuma sekarang kita udah pakai kasur ya. Spring bed udah empuk-empuk. Kalau di lantai kan dingin. Oke, nah kita lanjut. Coba dibuka lagi bukunya di halaman 5. Halaman 5 bukunya ya. Bagian udah ada bukunya. Ini semut lagi. Ini semut lagi. Halaman 5 sebaca. Halo guys, kembali ke bersama aku. Ini semut lagi. Kamu dapat saling berkirim informasi dengan orang-orang di seluruh belahan dunia dengan menggunakan komputer yang terhubung ke jaringan internet. Tahukah kamu apakah internet itu? Internet adalah jaringan komputer raksasa menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Salah satu keistimewaan internet adalah adanya World Wide Web atau WWW. Tampilan WWW ini seperti halaman majalah yang menawarkan berbagai fasilitas internet seperti email, chatting, belanja online, dan bermain game online. Nah, tadi udah kita bahas. Tadi contoh untuk mengirim pesan kita harus melalui yang namanya
jaringan internet itu gunanya adalah untuk terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, nah jadi kalau misalnya di sini di halaman 5, fasilitas internet menawarkan email. Kita bisa chattingan melalui aplikasi WhatsApp. Kalau belanja online, biasanya kita belanja online melalui apa nih? Pakai aplikasi apa? Yang orange atau yang kuning? Yang orange atau yang hijau? Papa Mama seringnya belanja melalui apa nih? Orange atau kuning? Orange apa nih? Ada yang tahu tidak? Hijau. Hijau. Orange Shopee, Tokopedia Kenapa game hijau. dibuat, Sir? Gimana? Hijau. Hijau, hijau. Hijau. Tokopedia, orange itu adalah Shopee. Jadi ketika kita udah mempunyai namanya jaringan internet, kita bisa membuat game online. Kita bisa membuat game online, kita bermain game bersama kawan-kawan kita. Nah, ini se-unmute. Coba pakai nama sekarang. Kita coba aktifin dulu semua kameranya. Aktifin semua kameranya. Coba dipakai nama-nama aslinya. Semua videoin biar ada daftar namanya. Atau daftar hadir. Yang sering hadir. Oke. Videoin ya. Coba dipakai nama-nama asli. Ini videoin dulu. Aktifin kameranya, diganti namanya, pakai nama asli. Jadi kalau misalnya namanya tidak sesuai dengan di daftar nilai atau daftar nama, seanggap tidak hadir ya. Ya, Sir. Indonesia dan di kota mana? Tanggal berapa? Jadi kalau ada tanggalnya berarti ada bulan ada tanggal. Halo? Bentar ya, saya lagi videoin. Siapa-siapa aja yang hadir. Halo? 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 Halo guys, halo aja kenapa? Ya, bentar lagi. Iya, iya. Halo guys. Kalian semua Saya udah membuat namanya. Oke, coba bikin unmute lagi. Saya udah mute. Oke. Selanjut baca di halaman 5 ya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat dengan adanya telepon pintar atau smartphone berbasis aplikasi Android. Oke, nah ini juga punya namanya gambarnya. Kalau kita lihat ini. Halo guys, kembali lagi bersama Handphone di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ada yang udah pernah lihat tidak handphone di zaman dulu seperti begini? iPhone. Handphone masa lalu. Oh, sama Handphone masa lalu murah. Oke, handphone masa lalu itu hanya untuk telepon atau SMS. Sedangkan di handphone zaman sekarang sudah bahkan mempunyai namanya kamera. iPhone 12 Ini Pro Max. iPhone 12 Pro Max. Bentar ya, ini iPhone 12 Pro Max. Nah, di zaman dulu handphone ini hanya untuk SMS telepon. Dan layarnya hitam putih aja. Sedangkan zaman sekarang handphone itu bisa mempunyai banyak kegunaan. Cara download game.
Bahkan bisa kita mendownload game, kita bisa video call, dan lain sebagainya. Oke. Keunggulan Android atau smartphone yaitu mudah digunakan, mudah mendapatkan notifikasi email, SMS, telepon, dan lainnya. Tampilannya lebih menarik dan aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play atau Google Play Store. Sedangkan kekurangannya adalah baterainya cepat habis karena banyaknya aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Oke, jadi kenapa misalnya HP ini lebih canggih daripada HP dahulu? Ya, karena di HP sekarang lebih banyak kegunaannya. Kita bisa banyak yang bisa kita gunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Ada yang mau ditanyain tentang pelajaran kita hari ini? Tentang TIK masa kini. Dari yang udah kita lihat ada internet, ada WhatsApp, ada handphone, apalagi nih? Ada? Enggak? Nih ya, ini tadi kelupaan nih. TIK masa kini. Kemajuan di bidang TIK di Indonesia sangat terlihat terhadap berbagai aspek tersebut, diantaranya di sektor ekonomi dan sosial. Berdasarkan data dari Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya terbanyak mengakses internet di dunia. Wow, berarti dari begitu banyak internet, begitu banyak orang di dunia, ada berapa banyak negara? Indonesia termasuk adalah yang paling banyak menggunakan si internet. Selain itu, ada juga sebuah lembaga riset menyebutkan bahwa Indonesia merupakan peringkat kelima. Jadi dari misalnya ada 250 negara, Indonesia peringkat kelima lah yang menjadi orang yang paling banyak menggunakan internet. Di dalam data tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia menduduki posisi 5 besar dengan pengguna aktif internet yakni sebanyak 47 juta atau sekitar 14% dari seluruh total pengguna ponsel. Wow, dari sini kita bisa melihat kalau Indonesia itu internetnya atau teknologinya sudah berkembang. Buktinya kita sudah masuk ke bagian dari 5 negara yang paling banyak mengakses internet. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya tidak tentang materi kita? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Nggak ada? Nah, jadi kalau tidak ada, nanti kita lanjut di minggu depan. Untuk tugasnya nanti coba beberapa orang dibuat dari kode Morse itu. Coba dilihat dari kode Morse-nya kemarin. Yang tadi kita udah pelajarin. Bagaimana cara membuat namanya melalui kode Morse. Need sugar. Bisa mengirimkan bagaimana cara membuat nama saya dengan kode Morse. Cek saja di Less than 1 menit, sir. Oke, less than 1 minute. Oke, 1 menit lagi. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Dan untuk selanjutnya, dan selanjutnya kita akan lanjut di minggu depan. Jaga kesehatan dan sering-sering olahraga. Oke, bye-bye. Bye. Bye.